Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami, channel Tren Berita. Di hari ini, berita-berita terbaru terupdate di hari ini. Jangan sampai lupa nonton, like, komen, dan subscribe-nya. Ngakak. Bela Anies, serang Jokowi, Andi Arief bikin Anies kena tuampor Bawaslu. Di balik kegarangan partai-partai oposisi, sebenarnya mereka ini tahu dan mengakui kekuatan seorang Presiden Jokowi. Jokowi itu bukan presiden kaleng-kaleng. Bukan yang suka duduk diam terus bikin lagu. Bukan yang menyebut diri prihatin namun minim solusi. Presiden Jokowi gak kayak gitu. Ini presiden yang punya nyali. Yang tidak pernah kalah dalam 5 kali pemilu. Mengapa? Karena publik bisa merasakan kekuatan, nyali dan rasa tanggung jawab beliau. Kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat itu juga sebuah kekuatan yang super besar, jika kita bicara dalam konteks politik. Lihat saja gema dari pernyataan Presiden Jokowi soal rambut putih dan kerut di wajah, sebagai ciri seorang pemimpin. Pernyataan ini bergema sampai luas dan dalam. Lebih berimbas ketimbang ketika lawan politiknya bicara soal PKI. Ngomong aja ini PKI itu PKI, emang mayoritas rakyat percaya? Apalagi kalau ada yang berani malu menyebarkan hoaks bahwa Presiden Jokowi keturunan PKI. Anda akan dihajar sama netizen. Nah, ketika Presiden Jokowi bilang rambut putih dan kerutan di wajah, khususnya rambut putih ya. Isu itu beredar masif. Jadi bahan analisa para pengamat politik. Jadi bahan lelucon para menteri Jokowi. Ya gak apa-apa, wong Pak Jokowi juga ngomongnya sambil ketawa kok. Toh beliau tidak menyebut nama, kan? Itu aja sudah bikin lawan politiknya kalang kabut. Apalagi ketika Presiden Jokowi menyebut nama. Yakni ketika bercerita soal Pilpres di peringatan HUT Partai Perindo. Presiden Jokowi kemudian bikin kaget, karena menyebut kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Hebohlah dunia persilatan kan. Dan bagi para lawan politik Jokowi, pernyataan itu sangat menohok dan menyentak. Mereka tidak menyangka kalau Presiden Jokowi sampai menyebut nama Prabowo. Kok bisa? Nah itu, yang sudah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden, tanpa koalisi pengusung, yang belum juga terbentuk sampai kini. Orangnya sudah keliling-keliling aja menggalang massa. Kalau bukan kampanye, apa namanya? Kok bisa? Safari politik Anies memang jadi sorotannya. Banyak negatifnya ketimbang positifnya. Ya pastilah di daerah-daerah yang didatangi itu pasti ada pendukung Anies. Pasti para pendukung Anies ini menyambut Anies dengan meriah. Namun, ini kan bukan masanya kampanye. Tidak ada calon lain yang jadi saingan Anies. Safari politik Anies juga kental dengan politisasi masjid. Dengan adanya acara penandatanganan petisi dukungan menjadi Presiden 2024 di masjid. Nah, yang menyambut dengan protes pun ada. Di Makassar, kedatangan Anies juga disambut dengan demo para mahasiswa. Mereka menyebut tujuan Anies ke sana ya kampanye. Padahal belum waktunya kampanye buat 2024. Akhirnya, berujung dengan adanya laporan ke Bawaslu. Seorang pelapor melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu, terkait dugaan kampanye di masjid di Aceh. Namun laporan itu dinilai tidak memenuhi syarat material. Sehingga kajian Bawaslu menyatakan tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anies. Namun, ada catatan khusus dari Bawaslu buat Anies. Menurut Bawaslu, dari sisi etika politik, kegiatan Anies itu dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Karena telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye buat Pilpres 2024. Bawaslu kemudian juga mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan politik di tempat ibadah. Untuk menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Pernyataan-pernyataan Bawaslu ini sangat menohok ya. Memalukan buat Anies. Juga memalukan buat bakal koalisi pengusung Anies, yang menyebut diri mereka sebagai koalisi perubahan. Malu dong, sampai disebut mencuri start dan tidak etis. Calon presiden kok nggak tahu etika? Kalau merasa pede terhadap kemampuannya sendiri, mengapa sampai mencuri start segala? Gitu kan? Elit Partai Demokrat pun turun tangan. Andi Arief pun membalas pernyataan Bawaslu. Menurut Andi Arief, Bawaslu harusnya menegur Presiden Jokowi, karena Pak Jokowi bolak-balik mengendorse Ganjar, Airlangga dan Prabowo.
Andi Arief juga menyinggung lembaga-lembaga survei yang dia sebut mengendorse capres-cawapres lebih awal. Andi Arief mempertanyakan etika buat lembaga-lembaga survei tersebut. Lah kok lembaga survei disebut mengendorse? Termasuk Anies dan Ahaye dong ya? Kan nama-nama mereka ada di berbagai hasil survei. Saya kira soal lembaga survei itu sudah di luar konteks ya. Andi Arief pasti tahu kok. Mungkin dia sebut-sebut biar kedengeran heboh aja hehehe. Justru di sini kelihatan bukti bahwa lawan politik Presiden Jokowi sebenarnya tahu dan mengakui kekuatan seorang Jokowi. Dan takut juga sebenarnya hehehe. Kembali ke Bawaslu. Menanggapi desakan Andi Arief ini, jawaban Bawaslu malah jadi menohok balik ke Andi Arief. Pertama, menurut Bawaslu, tidak masalah ketika Presiden Jokowi mengendorse beberapa figur sebagai bakal capres. Sepanjang belum mengajak agar memilih figur tertentu. Dan ini benar ya. Presiden Jokowi menyebut rambut putih, nyolek-nyolek Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto, serta bilang giliran Prabowo. Namun tidak sekalipun Presiden Jokowi mengajak untuk memilih nama tertentu. Kedua, dan ini sangat nuampol ya. Bawaslu menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak mengendorse capres di tempat ibadah. Nggak di tempat ibadah ya. Yang bakal jadi masalah dan jadi fokus Bawaslu adalah ketika ada politisasi tempat ibadah. Nah loh, Anies kena lagi kan? Majleb. Sudahlah, jangan anggap masyarakat ini bodoh semua. Dengan memakai kinerja Presiden Jokowi sebagai standar, kita yang waras pasti bisa membedakan mana yang beneran bisa kerja, mana yang kerjanya hanya menata kata. Rekam jejak sudah membuktikan bahwa sesama Muslim saja bisa dibuat memusuhi Muslim lainnya, mengusir seorang Haji Jarod Saiful Hidayat dari sebuah masjid, bahkan memfitnah seorang Haji Joko Widodo. Hanya karena pilihan politik yang berbeda. Ngeri ya. Jangan sampai Indonesia kacau balau gara-gara politik identitas. Kura-kura emang juara. Sumber, seword.com. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya, sampai jumpa lagi di berita-berita kami.